Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Oktiani Mararida, NIM B200-140-286, jurusan Akuntansi 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang akuntabilitas dalam perspektif manajemen strategi. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik adalah organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulens. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor sosial, 3. Faktor kultural, 4. Faktor demografi. Value for money adalah pengelolaan konsep organisasi sektor publik yang berdasar pada 3 elemen utama, yaitu 1. Ekonomi, 2. Efektivitas, 3. Efisiensi. Sedangkan ekonomi tersebut adalah pencapaian. Sedangkan ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan outcome dengan output. Dan efisiensi adalah penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Manfaat value for money yaitu 1. Meningkatkan pelayanan publik, 2. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, 3. Menurunkan biaya pelayanan publik, 4. Kesadaran akan struktur organisasi dari akuntansi sektor publik yaitu kaku, sedangkan dari sektor swasta adalah bersifat fungsional. Sedangkan karakteristik anggaran untuk akuntansi sektor publik yaitu terbuka untuk publik, sedangkan dari sektor swasta tidak terbuka untuk publik. Kemudian akuntansi yang mereka gunakan yaitu akuntansi sektor publik adalah cash accounting, sedangkan sektor swasta menggunakan accrual accounting. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta dilihat dari tujuannya, yaitu tujuan sektor publik adalah non-profit, sedangkan tujuan sektor swasta adalah profit. Sedangkan sumber pendanaan dari sektor akuntansi publik yaitu dari BUMD, BUMN, sedangkan sumber pendanaan dari sektor swasta adalah dari saham mereka sendiri. Sedangkan pola pertanggungjawaban dari akuntansi sektor publik yaitu oleh pemerintah, yaitu presiden dan DPR. Sedangkan sektor swasta pola pertanggungjawabannya adalah kepada pemegang saham dan kreditur. Tujuan akuntansi sektor publik yaitu 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efektif, dan ekonomis atas sumber daya alam yang dipercayakan untuk diolah dan dipertanggungjawabkan oleh organisasi tersebut. Memberikan informasi kepada manajer atas apa yang telah ia kelola. Contohnya tadi misalnya dari sumber daya, karena dia organisasi tersebut diberi wewenang kepada masyarakat untuk melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban itu kepada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, karena semua dana yang telah kita wewenangkan kepada organisasi sektor publik harus mereka pertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya pertanggungjawaban mereka. Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manah atas semua aktivitas dan efisiensi yang mereka kerjakan
kepada pemberi manah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk diberikan laporan. Kita sebagai masyarakat yang tidak boleh bodoh atas organisasi sektor publik yang kita itu sebagai pemberi manah, kita tidak boleh mudah percaya dengan segala laporan dan apa yang mereka sajikan. Kita juga harus menelaahnya tersebut, karena akuntabilitas publik itulah gunanya. Kita dapat menelaah laporan-laporan yang pemegang manah itu sampaikan kepada kita. Akuntabilitas terdiri dari 2 pertanggungjawaban, yaitu 1 pertanggungjawaban vertikal, yaitu pertanggungjawaban dana atas kepada atasan, yaitu contohnya seperti pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat kemudian ke MPR. Kedua yaitu pertanggungjawaban horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dimensi akuntabilitas oleh Elwood dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu dimensi kejujuran dan dimensi hukum, dimensi proses, dimensi kebijakan, dan dimensi program. Sedangkan dimensi kejujuran adalah terkait dengan penyalahgunaan jabatan, sedangkan hukum yaitu terkait dengan aturan yang harus dipatuhi, proses yaitu bagaimana akuntabilitas tersebut menjalankan prosedur yang harus digunakan, sedangkan program yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan tersebut, dan kebijakan yaitu kebijakan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, yaitu pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah digunakan dana-dana tersebut kepada MPR yang harus diteliti. Privatisasi adalah keterlibatan modal swasta dalam pemerintahan, yaitu agar membantu finansial pemerintah tersebut dalam melaksanakan tujuan serta yang ingin diperoleh, yaitu kepuasan oleh para pemberi manah dalam akuntabilitas sektor publik untuk meningkatkan finansial bagi pemerintah. Makanya pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan finansial tersebut dalam kategori investor yang banyak. BUMN dan BUMD dalam era globalisasi ini akan menerima banyak tuntutan, yaitu pertama tuntutan sosial, yaitu tuntutan yang harus BUMD dan BUMN terima, karena harus mau tidak mau harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan rent seeking, yaitu tuntutan akan banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam BUMN dan BUMD tersebut. Maka dari itu BUMN dan BUMD harus benar-benar mempunyai para pegawainya mempunyai jiwa mental yang kuat agar tidak mudah diberi sogokan oleh orang lain. Kemudian politik, yaitu sebagian laba BUMN dan BUMD harus disetorkan kepada pemerintah. Contohnya saja BUMD yang seharusnya menyetorkan kepada pemerintah daerah untuk agar pemerintah tersebut mendapatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mengelola daerahnya tersebut. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah tantangan ekonomi, yaitu tantangan yang harus
BUMN, BUMD serta semua masyarakat yang menjadi akuntabilitas publik yang harus menerima kenyataan lah. Kalau Desember nanti ada MEA, masyarakat ekonomi Asia, bahkan tidak hanya MEA, semua bisa menjadi dan bekerja di Indonesia, sehingga kita harus ekonomi di dalam BUMD dan BUMN tersebut harus dibuat seefisien mungkin agar kita melaporkan pertanggungjawaban tersebut kepada seluruh masyarakat lapisan, tidak ada miskomunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.